dunia hiburan tanah air. Kali ini kabar keretakan rumah tangga datang dari aktris cantik Sesi Idris. Membina rumah tangga hampir 7 tahun lamanya, rupanya tak membuat Sesi Idris dan sang suami Krisna Adiata Pratama bertahan hingga maut memisahkan. Gugatan yang dilayangkan Sesi membuat kaget publik. Pasalnya, selama ini kehidupan rumah tangga Sesi Idris dan suami tak pernah terdengar kabar miring. Di mata publik, mereka terlihat sebagai salah satu keluarga artis yang harmonis dan adem ayem. Perceraian mereka sudah memasuki beberapa tahap persidangan dan sudah berjalan hampir 6 bulan. Namun, di tengah-tengah kasus persidangan, terjadi persoalan baru antara Sesi dengan sang suami. Krisna menuding Sesi Idris sengaja menjauhkan dirinya dari sang anak. Krisna berencana akan melaporkan Sesi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI lantaran dirinya kesulitan bertemu sang buah hati. Sementara Sesi Idris menjelaskan, ia tak pernah melarang sang suami untuk bertemu dengan kedua buah hati mereka. Bagaimana klarifikasi Sesi Idris lengkapnya? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita sudah bersama dengan Sesi Idris dan ini berarti kasus perceraiannya kita pikir udah selesai, ternyata nggak selesai-selesai ya. Iya. Loh tapi cerai gimana loh, akor gitu kok cerai itu? Bukan. Ini pengacaranya. Caranya. Oh, itu pengacaranya aja. Iya. Namanya sama-sama Krisna. Iya. Oke, ini ada artikel dulu kita lihat nih, cek gitu. Sesi Idris lelah merasa perceraiannya dipersulit. Sesi Idris mengaku sudah lelah menjalani sidang perceraian antara dia dengan suaminya Krisna Aditya Pratama. Oke, ini Emangnya gimana sih? kenapa toh Mbak? Kok kayak susah banget gitu? Udah 6 bulanan berarti ya kan, dulu kita terakhir ketemu di sini. Ya itu 6 bulan Iya, yang lalu. 6 bulan yang lalu. Gimana tuh ceritanya? Iya, memang awalnya kan kita memang mau pisah baik-baik gitu kan. Ada satu surat yang tidak aku tanda tangani antara kita berdua, Iya. yaitu mengenai anak. Karena bagi aku anak itu ada payung hukumnya sendiri. Oke. Jadi aku tidak bersedia tanda tangan surat itu. Iya. Lalu akhirnya bagi dia karena aku tidak mau tanda tangan surat itu, ya jadi seperti ini sekarang. Tapi kenapa nggak hak asuhnya diasuh bersama gitu Mbak? Kan bisa kan hak asuh bersama, jadi kadang-kadang di papahnya, kadang-kadang di mamahnya gitu. Soalnya Angel gitu sih. Angel malah diserahin ke papanya semua. Yo ampun gak bersama yo papi hak asuhnya yo. Ya gini, karena kakak masih sekolah, yang kecil juga masih ASI eksklusif. Aku tidak pernah menghalangi ya dari awal sampai minggu lalu gitu. Sampai ada dibilang Oh sampai minggu lalu, artinya minggu lalu berubah nih ya. 2 minggu lah paling Oke. tidak aku berubah gitu. Jadi aku tidak pernah menghalangi. Jadi begitu dia keluar rumah, 2-3 hari ketemu anak aku kasih. Nah, Orang- terus jadi ada juga- permasalahannya di mana? Nggak tahu di mana bang. Sekarang aku dibilang mempersulit anak. Oke, aku terima. Aku dibilang mempersulit anak. Karena apa kamu terima? Karena satu, anak dijadikan barang bukti di persidangan. Oke. Barang- Aku Bukti. sebagai ibu yang melahirkan kecewa dong. Kan Iya. prinsip kita tidak membawa anak dalam proses perpisahan kita karena yang punya masalah adalah saya dengan beliau. Iya. Gitu. Lalu kedua, saya bilang sama dia memang di SMS, gini deh, saya tidak mempersulit kamu ketemu anak sampai selesai persidangan. Iya. Begitu sidang selesai, kamu boleh ketemu anak kamu karena sudah ada payung hukum. Iya. Untuk sekarang kita hold dulu deh daripada nanti anak saya dijadiin saksi lagi atau di... Iya, terus saya sih kalau boleh tahu apa Iya. sih yang membuat suami kamu ini marah sampai nggak boleh ketemu kamu? Apa sih isi surat yang dia ajuin yang kamu nggak mau tanda tangan? Dia itu minta sih ketemu anak seminggu sekali, yaitu Sabtu Minggu itu sama dia. Tapi bagi saya kan saya juga pengen Sabtu Minggu sama anak-anak. Maksudnya saya sih nggak usah ada Nggak surat-surat usah. itulah, itu Saya bisa tuh orang bisa yang- dikomunikasikan Iya, ya. nggak usah pakai surat hitam di atas putih buat kita berdua. Anak itu bukan Oke. bukan barang pinjaman, Benar. Oke. bukan barang rental. Iya. Lagi pula secara mental, psikologis juga anak Kasian. nggak bisa diajak ikut-ikutan kayak Iya, begitu kan ya. Betul. Oke, ada Oke artikel Pak, lagi kita nih. lihat artikelnya ini. Ada artikel, suami sudah siapkan pesta, Sesi Idris halangi anak rayakan ulang tahun bareng. Kenapa, bener gak nih? Ini salah. Saya tidak pernah tahu kalau dia menyiapkan pesta ulang tahun untuk, bukan pesta juga sih. Jadi ada ibunya datang, lalu ada teman-temannya dia juga cuma berapa orang aja untuk makan-makan siang. Kumpul keluarga berarti ya? Kumpul keluarga, hanya punya kue untuk anak saya Keisha. Tetapi saat itu seminggu sebelumnya dia memang bilang saya mau jemput anak-anak.
gitu. Saya cuman dia manggil Ses, iya. Lalu mungkin chat saya itu ada di bawah setelah saya mau jemput anak-anak. Baru kejawab iyanya. Udah setelah itu saya tidak lanjut panjang lebar. Ke perantara saya pun, ke tante saya sudah dibilang, Kis tidak bisa, besok anak-anak mau ke Bogor. Jadi sudah dibilang tidak bisa, ternyata besok anak-anak mau ke Bogor. Gitu. Jadi saya tidak Sebenarnya menghalangi. miskomunikasi aja. Miskomunikasi, jadi saya juga tidak. Coba Oke. kalau dia bilang, saya udah nyiapin pesta nih buat Keisha. Jelas Nggak gitu ya. mungkin saya nggak ngasih. Iya benar. Tapi bisa sampai cekcok begini sebenarnya jadi gimana sih? Ini apa permasalahannya? Apakah ada orang ketiga kah atau Orang ketiga tuh nggak ada ya. nggak ada? Gitu, karena memang hanya masalah kita berdua. Iya. Yang memang udah dari awal nikah pun udah komunikasi kita sudah tidak bagus. Iya. Terus apa ya, sudah banyak yang menurut saya bukan yang terbaik buat dia. Oke. Nah, kalau dari pengacara, Bang Krisna gimana? Ya kembali kepada pihak orang ketiga. Kan gini loh, statusnya nih saat ini Sesi dengan Akis tuh masih suami istri. Belum ada keputusan Pasti ya. perceraian. Lalu menyangkut orang ketiga, kemarin tuh diajukan saksi, tambahan saksi terakhir dengan bukti terakhir. Lalu yang disebut orang ketiga yang dibilang Sesi pernah video call atau Sesi pernah lakukan WA terhadap orang itu, Iya. yang diajukan buktinya tadi nggak ada relevansinya. Oke. Jadi dia kasih buktinya itu orang nih lagi main bola, orang lagi main bola terus ada tulisannya. Sampai kan majelis tanya ini hubungannya apa? Nggak tahu kan, oh ya udah nanti kita kasih di dalam kesimpulan Iya. aja. Nggak ada sebenarnya orang ketiga itu. Oke. Ini ada artikel ini kita lihat. Sesi Idris diduga selingkuh. Nah, ini suami tunjukkan bukti di pengadilan. Ini gimana nih, Ses? Nggak apa-apa, itu hak dia mengajukan bukti gitu. Iya. Lagian ya udah, kalau memang misalnya nih saya selingkuh, berarti yang salah dalam rumah tangga siapa? Misalnya kamu selingkuh, kamu bilang Misalnya saya selingkuh, Iya. berarti yang salah dalam rumah tangga siapa? dua-duanya dong. Ya udah. Iya. Misalnya dia selingkuh, yang salah dalam rumah tangga siapa? Iya, dua-duanya. Ya udah. Iya. Jadi lebih baik ngaca lah. Saling ngaca, saling introspeksi Iya. gitu. Ini kasihan loh, jejak digital ini, ya kan? Ini Iya. kan Akis yang Akan ada. ngomong. Iya. Anak sampai dia gede, mungkin mantu nanti, calon mantu atau calon besan akan Bisa membuka, dilihat Nah, apa kata besan, apa kata berarti menurut kamu yang dikatakan suami kamu ini fitnah? fitnah. Fitnah. Jadi tidak benar kamu Walaupun selingkuh. barang bukti dia mau kirim dia apapun, nggak ada. Emang barang bukti apa sih yang diajuin pengadilan? Nggak ada apa-apa. Lah kok gimana? Kan ada Dia barang bilang bukti. katanya pernah ada Mungkin video gini call. kali video Iya. call sama cowok kali pernah sesi. Iya, Ya, tapi nggak kan bi- kita kan sesama tapi- teman masa nggak boleh, Iya. Mama? Iya sih, bisa sih Nggak kadang-kadang. diajukan buktinya juga nggak ada itu. Aku juga pernah video call sama Angel ya. Iya kita sih Iya. video callin tapi kok nggak ada yang... Iya. Sekarang gini, dia gini, kamu video call sama siapa? Saya sama temen. Iya kan? Iya. Loh, sekarang dia mau video call sama cewek urusan kerjaan juga saya nggak pernah. Ses, nggak emang mau. waktu kamu video call sama cowok ada mantan? Dulu ada suami di samping kamu atau? Loh nggak, orang saya sambil ngeblok kok, nggak ngapa-ngapain juga sambil ngeblok di kamar. Kayak cuman apa kabar? Nah Kayak gitu. buktinya dari mana? Kalau dari video call dari mana tuh? Ya nggak tahu. Jadi dia masuk, saya lagi video call cuman apa kabar? Ya, nih Oh gua dia tahu sebenarnya ada Iya. dia. Kalau ada dia kan sebenarnya bukan bukti perselingkuhan ya. makanya, terus Ada dia- orang. Nah terus dia keluar kamar nih. Ah. Dia keluar kamar langsung dia bilang sama orang tua saya ceraikan sesi hari ini. Waduh. Padahal Terserah deh, Oh. saya mau kawin juga, dia mau kawin silakan. Lah orang tua saya digituin. Oh Oke. gitu, karena ngelihat kamu video callan sama cowok terus dia bilang mau cerai. Iya. Padahal video call lagi nih. Gue lagi ngeblow terus yang di sana. Blow, rambut lu bagus nih. Pernah gitu ya. Iya, iya. Bentukannya sih emang cowok ya Iya, Wan, iya. ternyata Desi nanyain blowan. Sama Alemon. maskara ya. Mungkin saya juga lagi nanya, lipstik nomor berapa yang bagus ya Mak? Iya, iya. Maksud aku Oke, jangan iya, lah, iya, iya, jangan, oke, oke. jangan mengada-ngada gitu. Nanti Oke. semakin dia banyak bicara, takutnya semakin Semakin runyam ya nanti Oke, ya. iya. Tapi Mbak mungkin itu adalah salah satu bentuk dia tuh masih cinta, pengen balikan sama Mbak, pengen memperbaiki hubungan Ya mungkin gitu loh. kali Ses. kalau Iya cowok kali. masih Ya mesti ngomong Iya. baik-baik ya kalau gitu ya. loh, kalau cowok baik-baik dan ingin pisah baik, maksudnya nggak pengen pisah, Ah. nggak semakin nyinyir dan julid kemana-mana. Tapi kalau Oke. misalnya Malah dia, dia akan tapi kalau nge-backup. misalnya dia ngajak balikan, Mbaknya mau nggak? Enggak. Enggak, Nggak mau. udah enggak. Nah, kabarnya soal perselingkuhan, mertua kamu jadi saksinya. Itu bener nggak mertua kamu jadi saksinya? Iya.
Padahal mertua saya jauh loh di Bandung, dia tidak pernah tahu keadaan dan situasi kita di Jakarta. Nah gimana bisa Bisa jadi caranya saksi. jadi saksi? Ya nggak tahu itu gimana Bang, mungkin dari pihak sana yang Saya pernah tanya Sesi, kalau misalkan Sesi lagi ke Bandung, ya kan, lalu komunikasi dengan mertua bagaimana? Ya biasa-biasa aja kata Sesi. Gak ada masalah sebelumnya. nggak ada masalah, baik-baik aja. Kira-kira kenapa akhirnya jadi masalah? Ya karena mungkin miskom juga. Dianggap saya waktu almarhum ayahnya meninggal saya tidak datang karena lagi kasus seperti ini mana mungkin saya datang. Oh jadi dalam dalam waktu Iya, beberapa jadi waktu pas lalu gugatan, mertua meninggal. saya tidak datang. nggak datang. Terus ada satu artikel nih, ada satu artikel saya baca di online yaitu dibilang Sesi ini kata pasangan ya. Katanya Sesi juga pernah ke gap sama ibu saya sedang chatting dengan lelaki. Ditanya sama ibu saya, siapa lelaki itu? Saya sampai telepon ke ibunya. Saya tanya, Ada nggak bener nggak gitu? saya tidak pernah chattingan sama lelaki siapapun. Kata ibunya apa? Oh itu salah tulis mungkin online-nya. Berarti online-nya salah tulis. Terus saya bilang, terus saya harus menjelaskan ke orang satu-satu. Oh jadi online yang salah tulis. Katanya Malah seperti Mungkin Sesi ibunya bilang nggak katanya memberikan Bang, pernyataan. kalau di tempat mertua ketika Sesi lagi ke sana nggak pernah pegang handphone. saya megang handphone juga di saat anak-anak juga sudah beres semua. Jadi benar-benar ngurusin anak yang mandi apa-apa gitu. Makan. Oke. Nah, namun kabar dari suami kamu katanya berencana akan melaporkan kamu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI. Jangan dijawab dulu setelah ini, tapi pagi-pagi pasti Happy.